Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa di Power Breakfast, di Di segmen mana Creative. di segmen Creative ini kita akan membahas bagaimana sih produk yang ramah lingkungan ini katanya dibuat dari limbah agriculture, Wiki. Betul sekali. Nah, tapi kita ada informasi mengenai bagaimana sebetulnya kontribusi dari industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Kita simak informasinya sebagai berikut. Proses pengembangan pariwisata yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dinilai sudah berbasis keberlanjutan lingkungan. World Economic Forum yang menempatkan peringkat daya saing pembangunan pariwisata Indonesia di posisi ke-32 dari 40 yang penilaiannya berkaitan dengan permasalahan lingkungan di destinasi pariwisata. Dengan adanya program Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Di tengah pandemi COVID-19 juga dinilai sebagai gebrakan yang mendapatkan pengakuan dari PBB. Usaha yang telah dikembangkan Kemenparekraf tersebut juga dapat dilihat di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Salah satunya melakukan penanaman pohon di sekitar daerah pariwisata Pulau Lombok pasca MotoGP 2022 di Mandalika, NTB. Pengembangan pariwisata berbasis berkelanjutan lingkungan diharapkan terus dilakukan dan dijaga. Selain itu, pemangku kepentingan dan masyarakat juga diharapkan bisa memastikan kebersihan lingkungan di destinasi wisata agar sektor pariwisata di Indonesia semakin maju. Kemenparekraf juga didorong untuk memperkuat kebijakan yang pro terhadap kelestarian lingkungan di destinasi wisata dengan memberikan sanksi kepada pelanggar dan penghargaan kepada pihak yang konsisten dalam menjaga lingkungan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai upcycling pelepah ala startup sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Ada Mas Rengkuh Banyu Mahandaru, co-founder dan CEO dari Pelepah. Selamat pagi, Mas Rengkuh. Pagi, Mas. Apa kabar? Terima kasih nih untuk waktunya ya. Oh, menarik nih ngomongin Sama-sama, soal namanya aja udah pelepah gitu ya, biar kayak Indonesia banget gitu ya. Iya. Oke. Ingatkan pada kita dulu membungkus makanan secara ramah lingkungan. Nah, itu dia ya. Ini yang kemudian menarik untuk kita bahas karena sebetulnya selain ini adalah menjadi sebuah industri kreatif, tapi juga ada satu value lain, yaitu adalah bagaimana produk ini dapat mungkin pelan-pelan mengganti produk kemasan yang tidak ramah lingkungan menjadi produk yang ramah lingkungan dan juga memiliki kualitas yang sangat-sangat baik gitu. Oke, mungkin Anda bisa ceritakan sedikit gimana awal mula pendirian dari Pelepah sendiri, Mas Rengkuh? Ya, jadi memang 2018 itu saya dengan beberapa rekan memang berlatar belakang sebagai product designer, kemudian kita juga hobi traveling, kita ngelihat langsung bahwa tadi ya sebelumnya kan ada berita tentang pariwisata, kemudian kita ke Wakatobi, kita ngelihat langsung pariwisata terdampak oleh krisis pengelolaan sampah pada saat itu, di mana semua isi di lautannya styrofoam box, plastik dan lain-lain. Dari sana kami coba mencari solusi-solusi alternatif untuk apa sih kemasan makanan yang sebetulnya dekat dengan masyarakat Indonesia dan dari dulu juga sudah dipakai sebenarnya oleh masyarakat Indonesia, itu tumbuh-tumbuhan atau dedaunan ya untuk membungkus makanan bahkan sampai hari ini. Nah, kami coba menginisiasi kembali narasi itu dalam bentuk yang lebih keren lah gitu ya, jadi secara estetikanya juga baik, secara fungsional juga bisa dipakai oleh industri food and beverage gitu. Di sisi lain ini bisa menjadi dampak baik lah untuk para petani yang kita manfaatkan limbah agriculture-nya gitu. Oke, dari limbah agriculture, tapi boleh tahu tanamannya tuh lebih spesifik apa nih, karena dari pelepah gitu ya, berarti harusnya pelepah apa? Ya, kita pakai pelepah pinang untuk ide awal. Pelepah pinang biasanya 17 Agustusan doang untuk kita dengar kata pinang kan. Tapi sebenarnya untuk masyarakat di Sumatera gitu, khususnya di Jambi sampai ke Aceh, pinang ini adalah satu komoditas tambahan untuk para petani. Selain mungkin ada komoditas lain. Udah. Oke, yang siapa kami bilang? manfaatkan adalah bagian. Siapa bilang nih Mas Rengkuh bahwa pinang hanya dimanfaatkan pas 17 Agustus? Pinang dimanfaatkan oleh Wiki untuk nyirih. Ya kan? Belum. Tapi saya pernah cobain sirih sih. Oke, gitu. Terus, memang kalau menggunakan pohon pinang, kelebihannya apa dibandingkan dengan pelepah-pelepah pohon yang lain? Ya, ketika kita melakukan riset awal untuk mencari alternatif materialnya, sudah ada banyak opsi. Ada yang kita pakai pelepah pisang, kemudian limbah sorghum,
kemudian ada juga yang pakai limbah padi, gabah dan lain sebagainya. Cuman kami melihat material pelepah pinang ini adalah material yang paling minim intervensi teknologi, dan itu jadi goals kami untuk bisa nantinya teknologi ini diimplementasi di daerah-daerah gitu, di dekat source materialnya gitu. Dan itu juga mungkin akan menjawab local market juga. Oke, nah pada saat awal mula didirikan Mas Rengkuh pelepah sendiri, bagaimana sebetulnya sambutan dari masyarakat terkait dengan kemasan yang memang dibuat dari pelepah pinang ini gitu ya? Dan apakah memang masyarakat serta-merta memberikan sambutan yang positif? Iya, sebetulnya kan isu tentang kemasan alternatif itu sudah mulai kencang dari mulai tahun 2017 lah mungkin, ditambah lagi dengan policy dari pemerintah untuk pelarangan plastik, kresek, styrofoam dan lain sebagainya. Cuman tidak disusul dengan alternatif lain, ataupun mungkin mendorong atau mengkampanyekan masyarakat menggunakan tempat makan reusable gitu. Cuman kan kembali dalam konteks kenyamanan, kadang orang juga tidak bisa setiap hari membawa hal seperti itu gitu ya. Jadi ya kami coba mendorong dan mengedukasi di dua sisi, baik ke para petani bisa mengumpulkan jumlahnya di masyarakat untuk bisa cari alternatif kemasan yang lebih bertanggung jawab lah terhadap lingkungan. Iya, Mas Rengkuh, kalau ngomongin soal harga dari kemasan yang ditampilkan, kita tahu kan kalau styrofoam kan memang cukup terjangkau ya, kayaknya di bawah Rp1.000 ya. Nah, kalau kemasan dari Anda ini yang sejenis styrofoam untuk bungkus makanan seperti gambar yang mungkin bisa Anda saksikan di layar, harganya berapa? Ya, untuk saat ini range harga kami memang relatif lebih agak tinggi ya dibanding styrofoam atau plastik, start dari 1.800 sampai di 6.000 gitu, tergantung dari ukuran. Nah, cuman ini juga yang sedang kami upayakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga ekonomi scale-nya terbangun. Oke. Pihak-pihak mana saja yang diajak kerjasama untuk mengakselerasi penyebaran dari produk kemasan ramah lingkungan yang diproduksi oleh pelepah ini, Mas Rengkuh? Ya, saat ini juga kami sedang melakukan partnership dengan beberapa venture capital yang memang mereka punya orientasi terhadap impact investment, melihat bahwa konsep ESG di dalam startup itu penting ke depannya gitu. Jadi mereka percaya untuk bisa mendorong kami dalam mengakselerate kapasitas dari startup pelepah ini gitu, atau usaha yang kami sedang riset ini. Oke. Ya, sebaran untuk area pemasarannya sejauh ini sudah kemana saja, dan dari kapasitas produksinya sudahkah kemudian mampu mengimbangi demand yang ada, Mas Rengkuh? Betul, untuk current situation memang kita masih berfokus di Jakarta, Bali untuk di Indonesia ya, tapi kami juga sedang melakukan proses negosiasi agar bisa terjadi proses ekspor ke Jepang dalam waktu dekat, dikarenakan mungkin kemarin terhambat oleh pandemi dan lain sebagainya. Dan kalau melihat dari demand, sebetulnya kebutuhan kemasan makanan perharinya dari salah satu platform online food transaction yang biasa ngantar-ngantar tuh hijau-hijau, itu bisa mencapai 20 juta piece per hari. Jadi masih sangat besar gitu market size. Oke, tapi mungkin dari nilai keekonomisannya ini ke depan yang harus ditingkatkan agar mampu bersaing gitu ya. Baik, kemudian apa sih tantangan dari namanya bisnis, pasti selalu ada tantangannya gitu ya. Tantangan utama menurut Mas Rengkuh apa? Balik lagi proses mengedukasi ya, karena kami ini membangun satu ekosistem ekonomi baru dalam rantai supply di masyarakat, khususnya di petani, yang mana mungkin mereka lebih aman dengan komoditas sawit, karet, atau apapun itu yang ada di daerah Sumatera, khususnya di tempat kami bergerak. Nah, untuk meyakinkan mereka bisa mulai menganggap bahwa limbah agriculture juga sebenarnya punya value nih, baik secara ekonomi maupun value terhadap solusi yang akan ditawarkan di aspek hulu gitu. Itu pertama. Dan di sisi lain untuk mendorong masyarakat mau willing lah untuk membeli produk kami lebih mahal sedikit, mungkin 20-30% untuk tahap-tahap 1 tahun ini gitu, tapi kedepannya harapannya ya harga kita ya sama aja kayak styrofoam gitu, nggak beda jauh lah gitu. Oke, Mas, saya ingin mendapatkan gambar dari masyarakat, juga pemirsa dari IDXL yang mendapatkan gambarnya sebetulnya secara karakteristik dari kemasan yang diproduksi oleh pelepah sendiri seperti apa, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kemudian full terurai begitu, karena kan ini ramah lingkungan berarti mudah terurai begitu, dan secara kualitas dan juga kebersihan dan lain sebagainya itu gimana sih, Mas?
Ya, sebenarnya apa yang kami lakukan ini sudah menjalani proses riset hampir 1 tahun lebih lah gitu. Kami bekerja sama dengan beberapa lembaga, sama lembaga pengembangan kewirausahaan dan inovasi ITB. Kemudian di sisi lain kami juga bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, untuk melakukan penguatan dalam proses pengujian materialnya gitu. Dan secara fungsi, ini produk kami bisa masuk microwave, bisa menahan panas hingga 200 derajat selama 45 menit, kemudian bisa water resistant gitu. Dan untuk higienitasnya, kami memang melakukan beberapa tahapan UV sterilize untuk memastikan semua bakteri di dalam produk-produk ini hilang atau kontak langsung ke makanan nantinya lebih aman gitu, apalagi lebih dari kondisi-kondisi pandemi ya atau pasca pandemi. Oke, berapa persen material lokal digunakan dalam pembuatan kemasan ini? Tadi kan dikatakan memang berasal dari limbah agriculture, khususnya pelepah pinang gitu ya, tapi ada campuran lain nggak sih yang memang menggunakan material dari luar gitu? Iya. Halo Mas Rengko. Mas Rengku, masih bisa dengar suara kami dari studio dengan jelas? Nah, kalau saya oke masuk, Ya, Oke, silahkan. sempat hilang tadi, silahkan dilanjutkan. Jadi Halo Mas Rengko. Oh, tampaknya ada gangguan gitu ya. Ya, kendala komunikasi. Baik, Sayang tapi sekali waktu ya, kita juga sudah terbatas, tapi paling tidak kita udah dapat gambaran Wiki Betul. bahwa startup lokal pun sudah mulai sadar bahwa perlu ada sebuah gebrakan yang dimulai dari diri sendiri juga untuk bisa membuat karya-karya yang ramah lingkungan. Gitu. betul. Dan untuk segmen masyarakat tertentu nampaknya kalaupun misalnya ada disparitas yang cukup tinggi ya, yang nggak mahal-mahal banget gitu dalam bentuk kemasan makanannya, kalau kita kemudian cukup menjadi value keberlanjutan lingkungan, kayaknya nggak masalah dibayar agak lebih mahal sedikit gitu. Ini karena harus didukung menggunakan- tentunya betul ya, sekali. agar ya keberadaan mereka tetap bisa berlangsung, nggak kayak startup lain yang gulung tikar gitu ya. Betul, Karena oke. ini ada panggilan yang mulia juga di sana. Baik, dan pemirsa, demikian perbincangan kami ataupun mungkin bahasan-bahasan kami yang sudah disampaikan di Power Breakfast. Semoga dapat memberikan referensi dan inspirasi untuk Anda. Oke, dan saksikan terus Power Breakfast pemirsa yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi dengan berbagai macam segmen, baik itu investasi saham maupun juga startup ataupun bisnis-bisnis yang menarik gitu ya. Ya. Saya Prisa Sompodatu. Dan saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih dan see you in the morning.